Saya Paskali Siswani kembali menyapa Anda langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta di Breaking News Kompas TV. Anda sama-sama sudah mendengarkan sejak tadi pagi keterangan dari 4 menteri yang hadir di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan langsung saja akan kami bahas bersama siang ini. Sudah ada peneliti utama BRIN, Siti Zuhro yang bergabung bersama-sama dengan saya di gedung Mahkamah Konstitusi. Bu Siti Zuhro, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Riri. Kita tadi sama-sama udah dengerin Bu dari Ya, 4 menteri panjang tadi. banget. Benar. Ini kita terputus karena jawaban dari para menteri akan disampaikan setelah Jumatan. Tapi dari semua yang sudah disampaikan sejak pagi tadi keterangan dari para menteri, Bu Siti melihatnya seperti apa? Iya, kita mulai pagi ya mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh 2 Menko dan 2 menteri ya. Dan isunya sungguh sangat luar biasa. Jadi isunya itu adalah isu yang sangat krusial karena menyangkut masalah bansos. Iya. Ada 3 kata kunci kalau menurut saya. Jadi ada birokrasi pemerintah dalam hal ini bansos gitu ya, dan juga rakyat ya yang mendapatkan bansos. Apa yang dijelaskan tadi itu ya menurut saya baik oleh Pak Menko, 2 Menko maupun Bu Menteri gitu, itu memang ya seperti nggak ada masalah gitu ya. Jadi secara normatif gitu ya, penjelasan tadi itu clear. Siapa menjalankan apa, tupoksinya apa sebagai Menko, baik sebagai Menko PMK maupun Menko Perekonomian. Demikian juga dengan Ibu Mulyani yang adalah, Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan, juga Ibu Mensos. Tapi kan masalah yang sudah disampaikan sejak beberapa hari ini adalah bansos ini, apa yang salah dengan bansos ini kan gitu. Karena tidak bisa dilihat hanya ansih gitu ya. Bansos sebagai bantuan sosial kepada masyarakat itu fine, tidak ada masalah. Memang negara harus hadir melalui bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang tidak beruntung. Wajib hukumnya, tidak ada masalah. Tapi ketika itu baunya sangat gitu ya, ada politisasi bansos gitu ya, ada tarikan-tarikan politik apalagi memang menyongsong pemilu, lah ini yang dipertanyakan. Semestinya gitu ya, 2 Menko dan 2 menteri tadi itu menjawab, menjelaskan dengan sangat gamblang apa beda ketika dilakukan dengan tanpa pemilu dan pemilu. Mengapa ketika mau pemilu, detik-detik menjelang katakan tanggal 14 Februari itu begitu gencarnya gitu kan. Gencar dan katakan langsung gitu ya, bisa dirasakan itu kalau nuansanya sedikitnya seperti kayak mendongkrak elektoral lah. Kalau tidak, maka itu yang harus dijelaskan, tidak hanya normatif gitu. Jadi ya. tadi tidak terjawab ya Bu ya? Belum. Mungkin karena belum ada tanya jawab. Sudah ada pertanyaan dari para hakim MK, tapi ini karena break, jadi belum ada penjelasan, belum ada jawaban yang sangat clear, baik dari Pak Muhadjir, dari Pak Erlangga maupun dari Bu Mulyani dan Ibu Risma. Bu Risma ya, Bu Risma. Lah, Bu Risma ini juga termasuk sosok yang sangat dipertanyakan gitu ya. Perannya itu apa? Iya, karena tadi dia bilang itu juga sepertinya kok dia padahal Menteri Sosial, tapi kok kayaknya nggak ada di dalam cakupan pembagian bansos ini. Dan itu ditanya oleh Pak Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat. Nah ini yang belum dijawab. Jadi kita masih menunggu, kita belum berkesimpulan bahwa itu masih di tataran normatif. Tapi yang kita inginkan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan baik oleh pemohon 01 maupun pemohon 02 atau 03 maksud saya. Dan itu sudah digarisbawahi kembali atau di stressing atau di emphasizing, ditekankan kembali oleh semua hakim MK yang 88-nya tadi itu juga mempertanyakan kembali. Karena kalau lihat formulasi pertanyaannya dari ke-8 hakim ini sebenarnya lengkap A sampai Z yang juga dipertanyakan oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Kayak tadi terakhir yang saya ingat adalah ada peta yang menunjukkan kok ke tempat-tempat ini ada hubungannya dengan elektabilitas. Lalu juga tadi banyak yang disasar adalah Menko Erlangga karena ada kaitannya dengan Golkar. Tapi Bu Siti kalau melihat dari berkaca dari keterangan 4 menteri, kira-kira nanti prediksinya nih Bu, akan normatif lagi kah jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan dari para hakim? Ini menarik ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya
sepenggal-sepenggal. Ini harus kontinem. Ketika itu menyangkut birokrasi, bahwa menteri ini adalah pembantunya presiden. Iya. Dalam birokrasi sifatnya itu sangat hierarkis, sangat top down gitu ya. Tidak mungkin 2 Menko dan 2 menteri ini akan hadir gitu ya. Undangan ini kalau tidak di-endorse, diokekan oleh Pak Presiden gitu ya. Ketika diberikan istilahnya dukungan atau diiyakan, silahkan hadir di Mahkamah Konstitusi, itu berarti tahu apa yang harus dilakukan. Karena pembantu presiden ini adalah menjalankan programnya presiden. Maka sebetulnya ini ya, dengan sistem demokrasi partisipatoris Mbak Riri, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebagai pemegang otoritas tertinggi bidang eksekutif, Pak Presiden ini mempertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Itu. Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Resikonya bukan kepada MPR, kepada rakyat. Oke. Ya, karena yang memilih bukan MPR. MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi. Bukan lembaga tinggi negara lagi. Dia adalah lembaga tinggi saja. Yang memilih langsung presiden dan wakil presiden adalah rakyat. Lah ini yang harus dipertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya bukan pembantu nanti. Ujung-ujungnya harus memang presiden. Mengapa membuat satu keputusan di mana gitu ya, bansos yang katakan secara nominal itu mendadak drastis meningkat gitu ya jumlahnya, lalu mengapa ditangani sendiri sehingga muncul peta tadi itu yang ditontonkan atau ditunjukkan oleh Prof. Saldi Isra tadi itu, bahwa ternyata ada titik-titik bansos yang ternyata ada korelasi positif terhadap elektoral gitu ya. Baik itu mungkin pilpres maupun pileg karena memang serentak. Iya betul, berkaitan itu, tentunya Bu ya. Serentak itu ada kotel efek kan gitu. Siapa partai yang leading di situ, maka dia yang akan mendapatkan kotel efeknya, dapat dampak positifnya untuk elektoral. Tapi lepas dari elektoral Golkar yang meningkat menurut saya, memang Golkar punya katakan gitu ya, kader-kader yang diunggulkan menjadi katakan caleg-caleg yang memang dipersiapkan dengan sangat bagus. Saya melihat itu. Itu yang mungkin tidak terjadi pada partai lain gitu ya. Tapi PDI Perjuangan bagus tentu ya, karena nomor 1 gitu. Bu Siti, tapi artinya kalau tadi aku simpulkan dari pengamatan Bu Siti Zuhro, artinya apa yang sudah disampaikan para menteri tadi di sidang MK ini ya sudah ACC presiden berarti ya. Jadi sepengetahuan disampaikan dulu, nanti baru berarti ya kita tidak perlu berharap terlalu tinggi dan terlalu besar nanti di jawaban-jawaban menteri dari pertanyaan hakim tadi. Saya pikir ada urusannya ke sana, ada kaitannya ke sana. Tidak mungkin meskipun tidak diberikan petunjuk yang rigid gitu ya oleh presiden, tahu. Apalagi kepotong sholat Jumat ya Bu ya. Bisa nanti, halo Bu, nanti jawabnya ini ya. Ini karena kepotong 1,5 jam gitu sebelum jam 1. Kepotong maupun tidak kepotong pastinya gitu ya. Mereka sudah punya fatsunnya. Dalam birokrasi itu selama masih menjadi birokrat, menjadi bawahan presiden, menjadi pembantu presiden, wajib hukumnya loyal. Itu karena dia menjalankan semua programnya presiden, itu yang dikatakan berkali-kali oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya jangan mimpi lah gitu ya akan mendapatkan satu terobosan baru gitu ya. Ungkapan dari Bu Risma khususnya, dia sebagai Mensos mungkin tidak tahu soal itu dan sebagainya sehingga menimbulkan perdebatan, pastinya tidak. Iya. Apalagi ini sebenarnya juga kalau ngelihat kan tadi Bu Sri Mulyani bilang bahwa menegaskan gitu kalau ini APBN-nya ketok palu kok sebelum penetapan Pilpres. Lalu angka bansos turun di Kementerian Sosial meskipun karena belanja El Nino-nya terpisah gitu ya Bu. Nah, tapi yang apakah ini perlu mendapatkan sebuah apresiasi begitu dari masyarakat karena para menteri ini datang ke ruang sidang, atau ya tadi balik lagi memang ini semua normatif aja, basa-basi dari yang terjadi dalam proses ini? Iya. Tentu masyarakat itu tidak tunggal ya Mbak Riri. Masyarakat kalau kita bilang publik akademis pastinya masyarakat kampus. Nah, masyarakat kampus menjadi konsumen utama ini.
menjadi konsumen utama karena kita juga tahu jauh sebelum coblosan tanggal 14 Februari itu yang terjadi adalah protes yang luar biasa dari para guru besar seantero Indonesia ini gitu ya, yang menginginkan bahwa pelanggaran etika itu dihentikan gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran hukum juga dihentikan gitu. Nah, ini termasuk concernnya terhadap persidangan MK ini adalah mereka-mereka yang berpendidikan pastinya gitu ya. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa masyarakat di Pemda, di pemerintah daerah, di daerah-daerah itu juga ada yang paham, pasti gitu ya, bahwa mereka juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kita harapkan mereka juga memahami, tapi yang betul-betul di level grassroots ya, penerima bansos tadi itu, saya tidak yakin mereka dalam posisi yang seperti kita concern. Kita ini betul-betul prihatin karena bansos ini ya berkaitan dengan birokrasi. Jadi kalau sudah dikelola oleh birokrasi itu pastinya apa ya, jalinannya itu mulai atas sampai bawah itu runtun, bagus sekali gitu ya. Jadi mengikuti tentunya, jadi tidak kacau dia. Maka ini yang sebetulnya kalau kita bicara birokrasi kita ini kan gampang diintrusi oleh kekuatan politik. Politisasi birokrasi terjadi setiap pemilu dan setiap pilkada. Maka kapan kita menghentikan? Lah, antara lain sidang ini mengharapkan kita itu memutus mata rantai politisasi yang seperti ini. Baik politisasi birokrasi maupun politisasi bansos. Supaya ada efek jera. Siapapun tidak bisa seolah-olah tidak akan diurus sampai tuntas. Atau difinalkan gitu ya. Semua pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum itu. Maka inilah saatnya kita mau take off gitu ya. Sebagai negara bangsa itu menyongsong 2045. Indonesia kita harus memberikan legacy pada kaum milenial gitu loh. Bahwa generasi-generasi sebelumnya ini sudah membangun etika yang bagus gitu ya. Etika pemerintahan yang tidak menghalalkan semua cara itu gitu. Nah, kalau kita nanti di MK ternyata seolah-olah fine-fine saja, tidak ada masalah. Apa bedanya dengan Bawaslu kemarin gitu ya? Yang hanya memberi teguran-teguran ringan aja ya Bu ya. Dan dianggap tidak ada pelanggaran gitu kan. Ini prosesnya panjang, mahal Bu, butuh anggaran besar juga, mendatangkan 4 menteri sampai ke sidang Mahkamah Konstitusi. Pesannya adalah ke depan ini menjadi pembelajaran untuk proses demokrasi di Indonesia. Tapi pertanyaan terakhir saya Bu, berarti kalau Bu Siti melihatnya jawaban menteri ini tidak bisa menjawab dari permohonan 01 dan 03? Iya, ini termasuk 4 menteri ini harus menjawab, meyakinkan tidak hanya 01, 02, 03, tapi juga masyarakat luas dan wabil khusus juga Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena nanti yang akan dipertimbangkan terakhir ini juga termasuk semua penjelasan masukan dari para 4 menteri ini bahwa bansos itu sebetulnya tidak dipolitisasi atau tidaknya. Jadi menurut saya jangan lupa ya, baik Bu Menteri, 2 Menteri maupun Bapak Koordinator Menteri ya, Menko gitu ya. Kita harapkan betul-betul memberikan pencerahan. Karena tadi itu Pak Arief Hidayat mengatakan ini ditonton dalam negeri dan luar negeri. Dan juga ini adalah literasi politik, edukasi politik kita kan gitu. Edukasi kepada semuanya. Maka kalau tidak terjadi pencerahan itu, artinya seolah-olah nggak ada masalah, tetap saja penjelasannya itu terkesan defense mechanism gitu ya. Jadi bertahan untuk mengatakan memang tidak ada masalah sebetulnya, semuanya kita jalan, koordinasi jalan, anggaran juga sesuai dengan kesepakatan legislatif eksekutif, yaitu normatif lagi gitu Pak. Karena yang menuntut pemohon ini kan memegang yang namanya fakta-fakta hukum. Lah fakta-fakta hukum itu yang harus dijelaskan oleh eksekutor, oleh eksekutif. Eksekutif kan eksekutor gitu. Mereka yang lebih tahu kan gitu. Lah ketika nanti menjawab ya jam 1 nanti itu, ini kan pastinya semua masyarakat karena hari ini hari terakhir
itu akan memantengin televisi ataupun live streaming gitu ya, apa yang akan diberikan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi. Karena memang nanti tidak ada tanya jawab antar mungkin gitu ya pemohon gitu ya dengan menteri. Maka tolong Mahkamah Konstitusi hakimnya, 8 hakim ini menggunakan waktunya secara maksimal, secara efektif dan secara produktif sampai menghasilkan bukti-bukti hukum tadi itu, fakta hukum itu betul-betul ternyata sinkron kan gitu. Bukan kok malah seolah-olah tidak ada apa-apa. Kita nantikan nanti jam 1 Bu untuk jawaban dari 4 menteri ke Majelis Hakim. Terima kasih Bu Siti Suro sudah bergabung siang hari ini di Breaking News Kompas TV.